Saat ini saya bersama dengan seorang pria yang sangat bangsat, berdebah, bajingan. Kenapa? Kenapa? Bandung itu dekat anjing. Kenapa lu nggak kesini aja untuk bikin konten di markas? Karena saya belum bisa hidup dari karya. Ingat itu, Panji Pragiwaksono. Saya harus bekerja. Kerja saya Ngantor, di Bandung. nanti ngantor, Ngantor ngantor naon anjing. di agensi sebagai copywriter. Waduk lah. Asli mah naik kere cari orai. Gusman Sige punya sebuah pertunjukan Ya betul. berjudul, Sebelah mata. betul, terinspirasi dari mata novel Baswedan. Waduh, Bukan ya? luar nih. Sebelah mata kapan? Em, di 4 kota, ada di Kuningan tanggal berapa? 23 September, Hmm, di Ciamis tanggal 30 September, hmm, di Jakarta tanggal 13 Oktober, di hmm, Bandung tanggal 28 Oktober. Finalnya Untuk Bandung ya. finalnya di Bandung, ya. Oke. Eh, yang di Jakarta di mana? Di Markas Comika. Yang di Bandung di Di IVI, IVI, betul. benar-benar tempat andalan dan bersejarah ya sebenarnya kalau dipikir-pikir ya. Iya, terutama buat saya itu lumayan bersejarah lah. Oh, buat lu spesifik kenapa? Karena pertama kalinya stand up saya pecah ditonton Anda tuh pas di situ. Yang ini yang Gilang. Ya betul. Iya, betul. Tapi kan lu udah pecah dari sebelumnya. Ah, ini apa namanya, kurang konsisten sebelumnya mah. Oh, tapi di IV waktu itu pasca itu terus udah gitu lu jadi konsisten terus. Ya, Ya, PD-nya dapet. ya. Untuk yang nggak ngeh ya, Gusman Sige ini adalah komika yang sering banget kalau di Twitter terutama di X sekarang namanya selalu gue repost Iya karena betul. memang Terima lucu. kasih banyak. Iya, memang lucu. Dan waktu itu kalau nggak salah memang sempet rame, sempet viral. Sempat beberapa video stand up saya viral yang ngomongin soal parenting, tuh lumayan viral sampai mengundang ibu-ibu yang marah-marah di DM. Apa katanya? Jadi kamu pikir orang miskin nggak boleh belajar parenting? Hah, katanya gitu. Ih. Terus saya bilang kan, Tersinggung. ibu tolong ditonton lagi videonya. Saya nggak menyuruh orang miskin untuk tidak belajar parenting. Sudah, saya sudah nonton. Berarti terbalik nonton sama nih. Ngomong gitu nggak ke si ibu? Ya enggak dong. Tahu lah si anjing. Nah, akhirnya jalan nih si tur hitungannya ya, tur sebelah mata. Yang Ya. mana kalau yang di Jakarta harga tiketnya berapa? Harga tiketnya 100.000. Itu dibelinya di mana? Kalau yang Jakarta dan Bandung bisa dibeli tiketnya di Comika Event di aplikasi. Silahkan di download dulu aplikasinya. Untuk Mhm, harga tiket yang Bandung itu tinggal harga normal, harganya 150.000. Kalau mhm, untuk Ciamis, harga tiketnya sekarang masuk harga normal 40.000. Bisa dibeli ke teman-teman stand up Indo Ciamis. Yang untuk di Kuningan, harga presale-nya masih ada 35.000 kalau nggak salah. Bisa dibeli ke teman-teman stand up Indo Kuningan. Oke, jadi kalau Kuningan ke Stand Up Indo Kuningan, Cianjur ya tadi satu lagi ya? Ciamis, Ciamis. Ciamis di Stand Up Indo Ciamis, yang pertunjukan di Bandung, yang di IV, dan yang di Markas Comika Jakarta, itu beli aplikasinya beli tiketnya di aplikasi Comika Event. Ya, Nah, betul. gue lupa kayaknya gue pernah nanya, ini sebelah mata nih Sunda atau enggak? Sunda, karena judulnya juga Sunda Spoken Stand Up Comedy Show. Oh, Sunda Spoken Stand Up Comedy Show. Bagus. Gue seneng deh kalau misalkan ada stand up comedian yang memutuskan untuk pakai pendekatan yang lebih kedaerahan atau lebih lokal. Kayak Rin pernah bikin bahasa Padang, Brata pernah bikin pakai bahasa Makassar, yaitu Mahabharata.
Kalau lu Ya. sendiri alasannya kenapa? Kenapa lu memutuskan untuk pakai bahasa Sunda? Dulu sebetulnya karena ngerasa stand up pakai bahasa Indonesia susah. Hmm. Ditambah waktu itu kan saya masih ngondek-ngondekan ya, kalau Mas Panji ingat mah. Ya. Ternyata ngondek-ngondekan tuh nggak saya banget gitu. Terus lucunya mentok, abis itu mikir kayaknya harus jadi diri sendiri deh, biar biar bisa apa namanya, dapat lucunya maksimal gitu. Terus Ya. ingat-ingat lagi apa ya yang Gusman Sige banget, ya akhirnya nemu kayaknya harus nyobain pakai stand up pakai bahasa Sunda gitu. Dari Ya. situ Yang awalnya. terakhir viral berapa kali juga yang Sunda kan? Iya betul. Sampai akhirnya terjebak di bahasa Sunda dan susah buat buat shifting lagi ke bahasa Indonesia. Ya. Menurut gua nggak masalah sih. Itu kan pilihan karir aja. Itu kan kayak Regi Hasibuan, Eni yang memutuskan untuk lebih pakai bahasa Inggris. Bukan berarti mereka nggak bisa pakai bahasa Indonesia, tapi sesuatu dari diri mereka membuat mereka bilang, oke, gua akan memilih untuk pakai bahasa Inggris karena gue nyamannya di sini. Eni yang juga seperti itu. Itu sama seperti lu dengan bahasa Sunda. Orang orang Sunda ada di seluruh dunia juga kan, dipikir-pikir ya. Iya, betul, Iya. betul ada. Lumayan sih. Nah, Ya. Bandung adalah kota yang sangat komedik ya. Secara sejarah tuh melahirkan banyak sekali komedian-komedian, bahkan dari zamannya Kang Ebet, kemudian zamannya Padiangan Project, terus saja sampai sekarang zamannya Gusman Sige, sampai ke gua anggap Boris Bokir tebusan Bandung ya, Gilang Ya. Baskara, masih banyak lagi. Waktu lu kecil, pelawak favorit itu siapa kalau boleh tahu? Pelawak Apakah favorit jangan, waktu ya jangan-jangan bukan pelawak Bandung itu bukan pelawak Sunda? bukan. Kalau dulu tuh seneng nonton Chaplin sama Mr. Bean. Chaplin, Mr. Bean gue ngerti Chaplin. kenapa. Mr. Bean gue ngerti karena ya dia mah generasi gue ke bawah mah tau lah pasti dari TV Ya. mungkin dari internet. Chaplin kenapa? Chaplin kan juga dulu sempat disiarin di TVRI juga ada kan itu. Sorry saya nggak pernah nonton TVRI jadi saya nggak tahu. Emang Chaplin ditayangin di TVRI ya? Ada beberapa kali saya suka nonton waktu zaman masih kecil. Terus habis itu eh, yang ditonton tuh kebanyakan memang acara-acara lawak dari kecil tuh. Dulu di apa namanya, di Jawa Barat itu terkenal acara Inohong di Bojong Rangkong. Hmm. Um, yang mana sekarang salah satu alumninya adalah Teh Tika Priyatnakusuma tuh pernah ada di situ. Nah, itu saya nonton sekeluarga. Habis itu semua apa namanya, acara komedi, acara lawak semua saya tonton. Ngelaba, Ketoprak Humor, Sri Mulat semua saya tonton. Tapi kalau misalkan dibilang idola masa kecilnya pelawak mah lebih ke Mr. Bean sama Chaplin. Mr. Bean sih karena ada kakak juga yang kakak sepupu yang kelakuannya kayak Mr. Bean gitu. Jadi senang di TV lihat yang lucu, di real life lihat kakak saya gitu. Tapi gue rasa, tapi nggak tahu ya belum tentu ya. Gue juga suka nonton komedi dari kecil, tapi sejujurnya gue sih nggak pernah terpikir pengen jadi pelawak gitu. Kalau lu sempat terpikir pengen jadi pelawak atau tahu bahwa ini mah hiburan gue aja lah gitu. Dan kapan momen di mana lu mulai ngerasa kayaknya gue mau mulai stand up nih? Oke, sempet itu Mas, saya teh kalau misalnya nonton lawak ya, si sketsanya saya inget-inget di dalam kepala tuh. Sampai kalau di apa namanya, besoknya pas sekolah saya ceritain lagi ke teman-teman, atau enggak ngebikin apa namanya, ngarang-ngarang cerita gitu dari potongan-potongan adegan lawak-lawak grup ini. Hmm. Itu SD, tapi baru bisa ter apa ya, tercapainya waktu SMA. SMA ujian bahasa Indonesia harus bikin kelas IPS itu bikin musikalisasi puisi, kelas IPA itu harus bikin drama. Hmm. Nah, yang lain bikin drama, grup saya aja tuh yang bikin sketsa komedi. Hmm. Itu sketsa komedinya, ceritanya saya yang bikin, dialognya saya yang arahin, saya yang ngedirect, dan alhamdulillah sekelas IPA kelompok saya yang paling bagus waktu itu. Wah, respect. Respect juga ya.
Berarti emang lu dari kecil tuh emang ngelawak tapi juga ngonsep gitu ya sebenarnya ya. Iya, karena apa? Karena nyerap aja ya, apa namanya, lawakan-lawakan orang. Berarti sebenarnya Cuman kan bukan orang yang lucu di tongkrongan justru. ya, ya. Emang banyak banyak yang pelawak yang emang nggak lucu di tongkrongan, terutama yang konsep-konsep ya emang nggak lucu di tongkrongan, tapi ngerti lucu itu apa. Iya, Gitu. iya. Ya. Berarti lu sebenarnya memang terpikir pengen jadi pelawak. Pernah patah hati nggak ketika dihajar sama fakta bahwa tapi hidup jadi seorang pelawak mah nggak mungkin lah gitu, orang tua nggak akan setuju kayak gitu, gitu. Pernah ada kayak gitunya juga sebelum pada akhirnya nyoba stand up lagi. Justru patah hatinya ke musik, Bang. Oh, ke musik. Jadi kan emang saya teh orangnya minder tapi banci tampil gitu. Hmm. Eh, hampir semua kesenian saya coba. Eh, Seni apa namanya, tari jaipong, saya pernah ikutan jadi tim tari, terus drama, teater, sampai akhirnya musik itu band-bandan. Nah, band-bandan ini lumayan lumayan lama lah, dari SMA sampai lulus SMA tuh bukan ganti band. Terus kan kalau band-bandan satu orang kita teh bergantung sama orang lainnya, satu orang malas akhirnya nggak jadi latihan. Nah, seringnya sakit hatinya gitu. Sayanya udah semangat-semangat kok yang lainnya enggak gitu. Hmm. Ada si stand up comedy ini, berhubung saya juga suka sama komedi, nyoba-nyoba kayaknya ini lebih cocok deh karena saya hanya bergantung kepada diri saya sendiri gitu. Memang selisipan waktunya, Enggak sih, rada jauh. rada jauh, rada jauh. Waktu lu stand up tuh lu apa kuliah? Kuliah, kuliah semester berapa ya? Itu semester semester 3 kali. Lu tuh kuliah di mana sih? Kuliah di UPI, Oh, di UPI Anda ini. ya saya harusnya jadi guru ini. Iya, apa? Ngambil apa? Pendidikan khusus untuk difabel. Oh, gitu. Dibutuhkan Anda ini. Bukannya membantu difabel-difabel biar bisa berdikari, Anda malah jadi pelawak. Kolol Anda. Kalau saya jadi guru, mungkin saya apa namanya, dibui karena jadi guru yang cabul, makanya saya berhenti saya. Baguslah, berarti Anda sadar diri sebenarnya. Nah, ketika lu stand up, itu tuh pemicunya apa? Ada yang lu lihat di TV, di internet, atau kebetulan lagi di Bobber gitu misalnya? Justru saya teh nonton acara stand up pertama kali ada di TV. Dari zaman zaman Iwel di acara apa tuh yang Bintang. Bintang Bintang itu saya nonton. Terus pertama kali episode pertama Suci saya nonton, episode pertama kali Metro saya nonton, eh, videonya Radit saya nonton. Cuman waktu itu cuman seneng nonton aja nih. Hmm. Satu geng di Dayakolot, teman saya seneng nontonnya, tiap tiap ada acara stand up nonton terus gitu. Belum kepikiran mau apa namanya, nyobain, Hmm. cuman bercanda-bercanda doang. Ntar kalau misalkan ada stand up, ada kesempatan, ikutan yuk gitu. Ayo, jika nama gampang gitu. Ya, nama gampang. Nah, Terus aing teh motor anjing. akhirnya, Akhirnya eh, di salah satu jam kosong waktu kuliah, saya pinjam laptop teman buat apa namanya, buat buka Twitter. Udah pernah bikin Twitter 2009 tapi nggak pernah dimainin. Nah, main Twitter, terus saya coba follow komika-komika yang saya suka, yang saya tonton di Kompas dan di Metro. Saya follow tuh semuanya. Mas Panji, terus Mo Sidik, Ge Pamungkas, semuanya tuh, sampai akhirnya nemu akun @standupindo_bandung. Oh, ada komunitasnya ternyata. Terus dilihat, oh Boris juga suka datang. Ini kayaknya seru nih ikutan gitu. Cuman kan masih minder ya, namanya juga orang Dayakolot, orang kampung gitu. Gimana datangnya? Terus nemulah akun stand up Indo Kabupaten Bandung. Tah, iya lah weh, Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung waktu itu penggeraknya siapa? Kebetulan Kabupaten Bandung waktu itu ada hari pertama mereka muncul. Saya datang ke Hmm. sana. Ada orang-orangnya lah.
Mas Panji kayaknya nggak tahu orang-orangnya. Ih, jangan anggap remeh gua loh. Gua tuh deket banget sama komunitas. Sebut namanya pasti gua tahu. Gus Freeman, apal tuh Gus Freeman. Nggak tahu gua. Doni Donwaro. Nggak tahu. Ah, Tahu gua. Tahu gua. yang mana? Doni Donwaro. Ya, Tahu tahu. kan? Iya. Udah segitu aja yang saya tahu. Bolang brutal. Namanya lucu banget. Kemana mereka semua sekarang? Ada yang jadi PNS, ada yang masih ada yang MC, ada yang masih stand up. Donwaro tuh kemarin ketemu katanya mau nyoba stand up pakai bahasa Inggris. Tapi enggak, belum. Udah nyobain stand up pakai bahasa Inggris tapi di kopo tek naon hehe di kopo pakai bahasa Inggris. Jangan naon bahasa Inggris di kopo mana itu. Nggak ada yang bisa menikmati bahasa Inggris Anda di sana. Lu masih ingat joke pertama lu waktu open mic? Masih Bahasa Indonesia, bahasa Sunda? bahasa Indonesia dulu pakai bahasa Indonesia. Oh, apa joke lu? Eh apa dulu teh kan apa namanya saya teh badannya kurus. Cuman keluarga saya nggak ada yang kurus. Ibu saya nggak kurus, bapak saya nggak kurus, adik saya yang kurus. Di rumah saya sendirian yang kurus. Saya curiga jangan-jangan waktu kecil saya mengadopsi keluarga saya. Itu lucu. Sebenarnya Bau. sebenarnya idenya benar. Apa namanya bahwa biasanya kan kalau ada satu orang yang beda, ini pasti anak pungutnya yang ada adopsi gitu. Cuman dibalikin, gua yang adopsi mereka semua gitu karena lebihnya ya. Ya. Tapi pecah nggak waktu itu? Tidak, jelas tidak, tidak pecah. Sebenarnya kan petualangan karir lu kan panjang ya sebenarnya. Segala macam kompetisi. Lu ikutan apa aja sih? Kompetisi. Eh, Kalau kompetisi mah audisi Suci pernah nyobain 2 kali nggak salah. Kalau Suca yang lolos sampai akhirnya di telepon mah Suca 4 aja. Waktu Suci yang ngekat lu siapa? Om Indro sama Radit. Emang gua orang baik, gua nggak pernah ngekat orang gua tuh. Oh, karena saya belum pernah audisi di depan Anda. Pernah deh. Suci berapa ya? Yang si Kang Didi deh. Nggak tahu gua. 4 mungkin. Suci 7. Hah? 7. Suci 7 saya audisi tapi tidak di-cut, cuman nggak lucu aja. Gusman Sige, gue penasaran. Apa? Lu sendiri, gue suka nanya ini sama komika-komika. Ya. Lu sendiri kan pasti sadar momen dimana lu stand up nggak lucu, nggak lucu, nggak lucu, nggak lucu. Termasuk ketika audisi, lu juga sadar lu nggak lucu. Tapi terus itu ada kayak satu momen atau satu periode di mana lu mulai klek. Nah, begini harusnya. Itu Iya. tuh kapan? Dan menurut lu apa yang membuat lu jadi lucu? Setelah nggak lucu, kan banyak yang kayak gitu. Ya. Gimana? Kalau Kenapa menurut lu? Apa transisinya? kayaknya karena di awal teh di Stand Up Indo Bandung belajar teknik ya. Nah, saya teh lumayan setahun pertama lumayan mempelajari teknik sampai bingung cara ngaplikasinya gimana gitu. Materinya full teknik tapi nggak ada punchline-nya gitu, maksudnya nggak ada lucunya. Tapi dia full teknik tapi gitu. Paham Jadi jadinya. sih. Iya betul, gara-gara Isman AS. Ismail kan sudah pindah Bandung kan? Ya betul. Ya, dia tuh semacam Merlin dia tuh, memang teknis banget dia itu. Iya, cuman sekarang Kang Isman kalau datang ke komunitas dianggapnya komik baru karena nggak ada yang Kasihan. nggak ada Padahal yang. dia yang mendirikan itu, dia itu founder loh. Udah gila kali anak-anak itu. Nah, habis itu dari serangkaian nggak lucu kan lumayan ngulik juga tuh sama si stand up-nya, terus ngelihat ngelihat komik lain gimana cara bawain materinya sampai akhirnya mikir kayaknya memang materi yang saya bikin teh rada joki.
Mas Hmm. Panji paham kan ya Hmm. joki kayak gimana? Nah, gitu. Nah, saya juga dengar istilah itu dari Mas Panji itu. Hmm. Meskipun saya nggak ngerti waktu itu artinya, tapi menebak-nebak jika nama iya gitu. Hmm. Hmm. Eh, yang nggak real gitu, nggak dari keresahan real. Nah, Hmm. akhirnya kayaknya memang harus beneran beneran ngambil dari apa yang kita keselin gitu. Terus Hmm. abis itu dikomentarin kayak gimana orang ngedumel aja awalnya gitu. Hmm. Hmm. Ya, ya. Jadinya yang buat ngekonsistenin itu saya coba buat mempertahankan apa ya disebutnya ya negative thoughts gitu. Mempertahankan semua negative thoughts yang ada di kepala saya dan itu tuh lumayan berhasil bikin saya tahu formula buat bikin lucu setidaknya buat diri saya sendiri gitu. Momen ketika lu jadi opener Gilbas, Hmm. itu namanya apa ya? Gue lagi mikir nama nama show-nya kocak dah kalau gue nggak salah. Not so special, Apa? not Not so so special. special, betul betul. Gilbas Not So Special. Itu gue kayaknya sengaja niat ke Bandung untuk nonton deh. Iya betul, betul Iya. betul. Karena gue kan sebenarnya domisili di Jakarta. Gue dengar Gilbas mau bikin spesial. Gue emang selalu suka Gilbas dan bukan selalu ya, sering banget pakai Gilbas termasuk opener sampai luar negeri. Gue pengen nonton. Dan opener apa ada lu Kamal Ocon juga ya? Betul, Iya, sama Tamarandi. siapa aja sih? Tamarandi, gua Ah, masih Kamal. iya betul. Kamal Ocon, Tamarandi, sama Gusman Sige. Ya, Terus Gilbas. ya, Nah, side note, Gilbas tuh groginya bukan main. betul. Bukan main. Tapi nggak tahu kenapa, groginya itu jadi lucu banget, ekstrim. Tanpa bermaksud merendahkan yang Gilang Baskara Live in Teater Besar Jakarta. Itu tentu sebuah produk yang sangat baik, monumental. Tapi ada sesuatu yang ada di IVI Bandung yang nggak ada di Teater Besar Jakarta, yaitu nerve-nya Gilbas yang jadi lucu banget. Karena kalau nggak salah, mic-nya kenapa-kenapa ya? Iya betul, mic-nya sempat mati. Gue ingat Mas Panji langsung ke belakang tuh mau ikut bantuin. Cuman Hmm. bagusnya itu Gilang apa namanya kayak ada 5 atau 10 menitan tuh trouble di mic-nya, tapi dia bisa bikin lucu dari situ. Itu emang bagus banget. Ya, gue juga nggak tahu tuh apa yang Gilbas lakukan. Gue sebagai orang yang suka ngurus acara stand up dan ngelihat komika di depan gue tekniknya apa secara teknis lagi trouble, gue langsung ke belakang, langsung ikut lari-larian dan segala macam memastikan semua aman. Ada masa Ya. itu Gilbas itu tidak dead air, ngomong terus dan lucu semuanya. Gila. Iya, Ya, betul. itu spesial sekali. Tapi juga pada saat itu Gus Sigenya juga lucu banget. Kayaknya seingat gue, memang betul. Pertama kali gue ngeliat Gus Sige sepecah itu adalah memang pada saat itu. Setelahnya, memang secara konsisten gue ngeliat Gus Sige, oh ini mau udah jadi nih orang nih. Lu sendiri hari itu coba kita ulang hari itu. Menuju ke situ persiapannya seperti apa? Apa yang ada di kepala lu sebelum manggung? Apa yang lu rasakan di atas panggung dan kemudian pas turun? Eh, Waktu itu materi materi yang dibawain tuh ya yang udah teruji berapa tahun tuh 4 tahun berarti dari 2013 sampai 2017. Hmm. Kebanyakan materi yang udah jadi gitu dan saya kan termasuk komika stand up Indo Bandung yang belum pernah dapat sun, belum pernah naik stand up night gitu. Jadi tabungan materinya masih banyak gitu. Masih ada lah buat show. Nah, akhirnya dibawain semuanya di si Not So Special. Sebenarnya ngerasain juga nervousnya karena si Gilangnya beneran beneran segrogi itu jadi kebawa gitu. Hmm. Cuman jauh di dalam hati teh ngerasa yakin ada materinya mah udah bodor ini mah tinggal di deliveryin secara baik aja gitu. Hmm. Pas lihat responnya nggak nyangka sepecah itu ternyata pas turun ya ngerasa happy aja. Ya. Lu setelah itu jadi sering manggung, jadi opener orang-orang kayak gitu-gitu nggak? Iya, abis dari Gilbas tuh jadi openernya Adriano Kalbi sama jadi openernya Kuku. Hmm. Berdekatan tuh waktunya. Cuman waktu di Bandung, cuman yang jadi openernya Adri kan 2 show tuh, sore sama malam, yang sorenya anyep.
Yang malam Yang malam lumayan. Yang hmm. malam lumayan. Pas kuku Pas kuku eh pecah banget sih itu. pecah banget. Alhamdulillah. Pecah banget. Respect. Nah, itu kan udah lama tuh, momen jadi opener Gilbas, opener Adriano Kalbi, opener Kuku. Kenapa sekarang lu memutuskan untuk bikin si sebelah mata? Nah, ini tuh ada kaitannya dengan Anda, Mas Panji. Hah? Jadi 2019 eh hey, Anda kenapa nah lelap tuh. Jadi 2019 Mas, kan Mas Panji datang ke Bandung buat show Hiduplah Indonesia Maya kalau nggak salah. betul, betul. Nah, di situ saya ngobrol tuh sama Mas Panji, Mas gimana karir stand up tapi nggak ninggalin si pekerjaannya. Mas Panji tuh ngasih masukan, saya juga udah lupa. Sama terakhirnya yang saya ingat adalah baca buku gua yang judulnya Indepreneur. Nah, bisa dibeli di mana nih Mas? Nanti aja gue kasih. Akhirnya dikasih lah sama Mas Panji tuh. Waktu itu dihubungin si Bari. Pas baca-baca, oh ternyata step-stepnya tuh kayak gini kalau mau bikin show tuh. Makanya dari situ di apa namanya difokusin dulu gimana caranya buat personal branding. Kebetulan waktu itu baru mulai podcast belagu nih. Responnya lumayan dari 2019 sampai 2022 tuh responnya lumayan, pendengarnya lumayan loyal gitu. Kita bikin, terus kita bikin podcast live, ada yang datang, ada yang beli tiketnya. Dari situ kayaknya bisa deh. Kayaknya kalau misalkan yang dengerin 100.000, 10% dari situ datang ke show gue bisa bisa deh, bisa diusahain gitu. Dari situlah ngerasa udah ada marketnya, baru bikin show-nya di 2022 kemarin zona degradasi. Gitu ceritanya. Dari zona degradasi baru bergeser ke Baru ke sebelah mata. Ini nyobain buat tour. Sebenarnya ini tour agak pusing juga, nggak kepikiran gimana cara cara jualan tiketnya. Lebih kebayang kalau misalkan bikin show yang satu tempat aja. hmm. Tapi itu segitu kenapa pada akhirnya memutuskan untuk tur ke 4 kota? Pengen nyobain, udah ngobrol sama Yuda Braja Musti sama siapa lagi gitu. Sama Andis gimana apa namanya tour mereka apa namanya ngeyakinin tour kayak nggak se apa namanya nggak semenyeramkan itu kok, bisa di apa bisa dihitung lah, bisa di apa sih namanya teh bisa di bisa disiapin istilahnya Ya, gitulah ya. kayak Kalau gitu. kita ada resiko, resiko masih bisa dikelola gitu kurang Nah, lebihnya. itu maksudnya, ya itu. Makanya kayaknya sebelum ngambil tour dengan banyak kota itu kan high high risk, high return lah istilahnya. Ya, High cost, high risk. Makanya ya. dipilih sedikit dulu gitu. Resikonya kecil, ya budgetnya juga kecil. Ya, si yang di setiap kota itu ada opener, openernya siapa aja? Openernya ada. Untuk opener lokalnya belum dipilih, tapi yang saya bawa untuk Ciamis saya bakal bawa Ahmed Rivel. Dia stand apa komedi Bandung tapi asal Ciamis. Terus personanya adalah anak pesantren. Kalau untuk di Kuningan nanti saya bakal bawa Yadi Badot. Yadi Badot ini adalah titisannya Jeffrey Nicole. Dia Jeffrey Nicole-nya Ciwidey. Dia petani dari Ciwidey. Dia tuh ibarat kata dia adalah seorang tentara, diterjunin di medan kayak gimana pun mentalnya kuat. Respect lah. Hmm. Kalau untuk di Jakarta saya bakal bawa dua orang. Yang pertama itu ada Andis, yang kedua itu ada Rizal Zaid. Dia adalah apa namanya satu angkatan di kampus. Cuma
reguler, saya kelas karyawan. Dia bakal bahas tentang SLB, yang mana pembahasan dia tentang guru SLB itu menarik-menarik semua, lucu tuh. Di Oke. SLB tuh banyak yang lucu-lucu. Baik. Ya, kalau di Bandung saya bakal ngajak dua opener. Yang pertama ada Ferry Odai, dia adalah cleaning service rumah sakit jiwa. Dan yang kedua itu Bintang Emon. Wow. Oke, kalau begitu. Untuk apa tadi Ciamis ya? Mm-mm. Ciamis dan Kuningan itu bisa dicek di sosmed komunitas stand up Indo masing-masing ya, beli tiketnya di situ. Untuk Bandung dan Jakarta belinya di aplikasi Comika Event. Bisa lu unduh Betul. dulu, bisa di Android, bisa di Apple. Disikat tiketnya, didukung Gusman Sige yang sedang membangun karir. Pengen Bang, gue Hah? ada cerita dikit sebelum ditutup. Apa tuh? Cerita Gue tuh apa? lupa waktu stand up fest mau nyeritain ini. Oh, apa tuh? Jadi kan Anda di Maple Media menyebutkan nama saya kan sebagai komik underrated. Ya, betul. Betul. Terus saya react, saya bilang kalau komika underrated itu adalah ungkapan halus untuk menyebutkan komika yang tidak terkenal, yang terpayu, tidak 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 laku gitu. Ya, gue lihat Maksudnya tuh. kan humble brag ya gitu. Ya, Pengen pengen kasih tahu orang kalau ini orang disebut sama Panji gitu. ya, ya. Saya upload di tiga sosmed berbeda. Eh. Di Instagram, di Facebook, sama di TikTok. Responnya beda semua, Bang. Ya. TikTok dulu, TikTok. Kalau TikTok jelas nyerang saya. Mereka nganggapnya saya tersinggung. Kok baper sih gitu. Please Oke. educate yourself. Belajar bahasa Inggris katanya. Terus apa namanya? Ngerti nggak sih underrated itu artinya apa gitu. Oke. Kalau di Instagram, Di Instagram mereka play along orangnya. Kayak kan dibilang Gusman Siga adalah komik underrated. Terus ada yang bilang kalau misalkan rumahnya di bawah laut jadinya komika underwater gitu-gitu. ya, Komentarnya ikut ngelucu. bagus, bagus. Kalau di Facebook, Di Facebook menghujat Anda. Dianggap Anda menghina saya. nggak beres banget. Emang warga Facebook nggak jelas bener. Bingung gue sama warga Facebook. Aneh banget. Itulah kenapa Instagram saya hilang 3 kali, Gusman Sige. Oh iya, Iya, hilang 3 kali. Tapi ya sudah. Tapi em, waktu itu siapa aja yang disebut ya, tapi gua lupa siapa aja yang gue sebut. Tapi Gusman Sige bisa jadi adalah menurut gua ya, terutama kalau orang Bandung atau pernah di Bandung atau bisa Sunda atau punya kenalan orang Sunda, Gusman Sige ini bisa jadi adalah komika terlucu yang mungkin Anda belum tahu. Jadi kalau lu punya kesempatannya, entah itu di Kuningan, di Ciamis, di Bandung ataupun di Jakarta, silakan disikat tiketnya. Karena gue cukup yakin akan menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan. Terutama kalau misalnya lu tinggalnya di Jakarta, habis itu lu pengen banget ke markas Comika, ini adalah kesempatan lu. Dan dengan itu lu ikut mendukung Gusman Sige menuju menjadi komika yang hidup dari karyanya. Gusman Sige, siap. ada informasi penting yang belum sempat gue tanya? Informasi penting. Ya ada kayaknya udah semua. Udah semua ya. Oke, kalau gitu Gusman Sige, terima kasih banyak, sukses untuk acaranya ya. Terima kasih Bang Panji. Thank you. Bye-bye. Nah.